Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galiana Putra, NIM 111202068 dari Blok 7 Praktikum Geoinformatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis struktur, yakni pertama kali saya akan menganalisis struktur sesar untuk aplikasi DIPS. Ya, pertama stepnya kita harus new dulu, lalu configure ke strike right karena DIP kita tuh berada di kanan strike untuk aturan tangan kiri, lalu di OK kan. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan data Excel yang sudah ada, yaitu SF dan GF. Karena struktur dasar kita di sini menggunakan SF dan GF. Dan bidang bersiasi seperti ini, lalu tinggal di konturnya di generate aja menggunakan tools contour preset atau Ctrl T ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, untuk itu kita sudah dapat arah umum dari SF dan GF-nya. Kita lihat lagi untuk data strike-nya itu relatif 316 dan strike-nya 240 sampai 260 ya teman-teman. Jadi tinggal dibikin aja untuk plan-nya di tengah-tengah sini. Nah, ini untuk data GF ya, karena dia 240-an hasilnya. Ya, 250-an ini untuk SF. Maaf, saya cek lagi. Untuk GF itu arah umumnya segini. Sini yang dicontreng itu cuman label dan plan ya. Polnya itu kita matikan karena pol itu dia titik dimana kita menitikannya, sama ID itu untuk number di sini. Jadi kita menggunakan label aja sama plannya, lalu di OK kan. Lalu juga kita akan mengupload si arah umum ini ya, di tengah-tengahnya untuk SF ya. Ini untuk SF sama seperti tadi, pol ID dimatikan, terus di OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat bidang bantu ya. Bidang bantu itu bidang yang tegak lurus, atau kita bisa langsung aja ngupload di tengah-tengah bagian dari perpotongan SF dan GF seperti ini. Ini bidang bantu atau BB aja ya, kita buat. Oke, sudah jadi. Lalu si konturnya ini kita matiin aja karena udah nggak dipakai seperti ini. Oke, lalu hal yang dilakukan berikutnya itu membuat si bidang sesarnya, karena bidang sesar itu merupakan bidang yang melewati perpotongan SFGF dengan strike tertentu. Jadi di sini kita punya data bereksiasinya ya, karena bereksiasi itu cuman arah, jadi kita menggunakan DIP 90 untuk semua arah bereksiasinya. Ini tinggal di copy, lalu kita membuat file baru. Jangan lupa untuk mengubahnya menjadi strike right dip. Oke. Lalu tinggal di Ctrl V aja. Nah, itu lalu kita menggunakan diagram Rosette untuk mengetahui arah umumnya. Nah, ini arah umumnya cuma satu doang ya. Kan kita tahu ini 10, 20, 30. Ini kan berarti antara 20 sama 30. Karena di antara 20 sama 30 digunakan aja itu arah umum tengah-tengahnya, yaitu 25 seperti itu. Ya, jadi kita menggunakan arah umum 25. Nah, tinggal kita plot aja. Untuk kita berarti melihat ini harus berpotongan di tengah ya. Strike-nya itu harus 25 dengan dip-nya menyesuaikan, berarti sekitar sini ya. Nah, itu jika dilihat di bawah itu strike-nya udah 25, dip-nya 74 ya. Terus diklik aja, lalu digunakan label bidang sesar atau BS. Oke, seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita bisa mengedit warnanya ya. Di sini saya menggunakan SF itu untuk warna GF itu warna merah, SF itu warna biru. Bidang sesarnya warnanya tetap hijau aja. Terus untuk GF-nya itu menggunakan warna, saya biasa menggunakan warna oranye
atau mungkin lebih baik menggunakan warna hitam saja, seperti itu. Nah, kita sudah dapat untuk SF dan GF-nya, lalu kita akan mencari T1, T2, T3-nya, serta T1, T3 aksen itu menggunakan ini ya, tools, terus ambil ke pitch grid. Nah, itu kita tempelkan saja di bidang bantunya, dan bidang bantu tadi kan berada di pot perpotongan ini ya. Seperti ini, lalu pitch gridnya sudah terpasang. Untuk mengambil sigma satunya kita menggunakan trend line ini, di mana sigma 1 itu 30 derajat dari perpotongan GF dengan bidang bantu. Nah, berarti sigma 1 aksen maksud saya. Di sigma 1 aksennya itu digeser 1, 2, sebesar 30 derajat ya. 1, 2, 3, berarti di sini. Ini untuk sigma 1. Terus lanjut lagi, kita juga akan ngupload sigma 1. Tadi untuk sigma 1 aksen, lalu kita akan ngupload sigma 1 sigma satunya. Itu 30 derajat dari sigma 1 aksen. 1, 2, 3. Di sini sigma 1. Oke. Nah, ini kita beri label ya biar mudah. Jadi di sini ada sigma 1 aksen. Lalu di sini ada sigma satunya, T1-nya. Oke, dilanjutkan untuk sigma 1, sigma 3 aksen itu berada pada 90 derajat dari sigma 1 aksen, dan sigma 1 juga 90 derajat dari sigma 1. Berarti ini dihitung aja tegak lurus kira-kira di sini ya. Berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi di sini untuk sigma 3 aksennya. Lalu dari sigma 3 aksen itu kita beri label lagi sigma 3 aksen. Lalu untuk sigma 3-nya tadi tegak lurus dengan sigma 1 yaitu 90 derajat. Kan tadi sigma 3 ini berarti urutannya tinggal 30 derajat aja dari T1-nya. Berarti 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Berarti sigma 3-nya di sini. Oke, tinggal dikasih label sigma 3, T3. Oke. Lalu sigma 2-nya itu berada pada perpotongan SF dan GF ini. Berarti dia kebetulan di sini dia berhimpit ya. Nih, berhimpit dengan sigma 1 tadi. Di sini. Oke. Nah, ini untuk sigma 2-nya yang bagian kiri atau bagian yang lebih atas. Di sini. Oke. Seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan sampai ke penjelasan sigmanya. Lalu setelah itu kita juga harus mencari pergerakannya dan net slip-nya. Net slip sendiri itu berada pada perpotongan bidang sesar dengan bidang bantu, yaitu pada ini sini ya. Nah, ini untuk net slip diberi label lagi biar tidak lupa. Net slip saya singkat sebagai NS aja. Itu letaknya ada di sini. Nah, sebelumnya saya akan mencari pergerakannya terlebih dahulu. Jadi untuk GF dan bidang sesar yang sudutnya lancip, maka dia akan menuju ke dalam sudut. Berarti ke sini ya. Maaf. Seperti ini. Lalu ini juga seperti itu. Ke sini. Berarti pergerakannya itu kanan. Lalu kita akan membuat net slip-nya, yaitu net slip-nya akan
searah dengan pergerakan hanging wall-nya. Nah, hanging wall itu berada di kanan dan dia itu bergerak ke luar. Berarti nanti arah net slip-nya itu akan keluar. Seperti ini. Berarti pergerakannya akan kanan turun seperti itu. Itu untuk pergerakan sesarnya. Dari analisis ini kita sudah bisa mendapatkan yang pertama itu untuk SF-nya, untuk GF-nya itu 259/69. 259. Berarti N259 S is per 69. Seperti itu. Terus untuk GF-nya itu untuk GF, untuk SF-nya 334/35. 334/35. Untuk bidang sesarnya itu yang besarnya ya, yang warna hijau 2675. Terus untuk T1-nya itu di sini itu 19259. Untuk T1 aksennya tuh berarti yang bawah sini itu 4754. 47. Untuk T2-nya itu sebelah sini, bagian yang atasnya itu 4736. 36,4747. Untuk T3-nya itu dia 29272. Untuk T3 aksennya itu dia 31789. Nah, terakhir itu untuk net slip-nya itu yang tadi ke sini, net slip. Jadi net slip-nya itu 19657. 57,196. Nah, tadi untuk pergerakannya berarti kanan turun ya, kanan turun. Tapi kita belum tahu mana dominan karena kita belum mencari rate-nya. Lalu untuk mencari rate kita menggunakan yang namanya measure tools. Untuk mengukur rate itu menggunakan tools yaitu measure angle. Itu dari bidang bantu dengan perpotongan dengan bidang sesar menuju arah luar dari si net slip-nya, yaitu di sini. Nah, didapatkan sebesar 32 derajat ya. Nah, karena rate-nya 30 derajat, berarti masih di bawah 45 derajat sebagai batas antar menurut diagram Ricard. Jadi dia masih dominan pergerakan kanan. Dan dip-nya itu juga sebesar 75, berarti dia masih masuknya ke dalam normal fault, bukan lag fault. Maaf. Iya, masih normal fault. Berarti normal right slip fault. Ini berdasarkan Ricard 1972. Nah, seperti itu untuk analisis struktur didapatkan normal right slip fault itu berdasarkan Ricard 1972. Seperti itu untuk sesarnya, lalu saya akan lanjutkan ke lipatan. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menganalisis untuk lipatannya. Seperti biasa ini diatur per strike break dip dulu. Lalu tinggal import data strike dip
lapisan lipatan, tinggal di generate kontur, lalu tinggal masukkan saja setiap bidangnya dari hasil analisis ini untuk lipatan sayap 1, lalu ini untuk lipatan sayap 2, lalu kita generate bidang bantunya pada di tengah-tengah sini. Ini bidang bantu. Lalu untuk mempermudah lagi juga kita akan menggunakan view, yaitu stereo overlay. Sebelumnya ini kita pindahkan dulu ke transplant untuk mengukur transplant pada titik ini, yaitu 14548. Oke, 14548, maka tinggal di view Astronet. (14548) 14548, oke. Nah, ini menjadi bidang bidang bantu kita di sini. Dia sudah sejajar ya sama si steering overlay-nya. Jadi setiap kita pindah satu ini kan pindah 10 ya. Seperti itu. Nah, biar mempermudah itu tinggal ininya kita ubah saja warnanya menjadi merah, biru, untuk ini menjadi hitam. Diokekan saja. Nah, di sini kita langsung bisa membuat sigma 3-nya. Sigma 3-nya itu berada di sudut lancip dari sayap 1 dan sayap 2. Nah, di sini sigma 3-nya itu kurang lebih akan berada di sekitar sini ya, sini. Lebih di sini itu sigma 3. Nah, untuk sigma 2-nya itu ada di tengah-tengah dari perpotongan antara sigma 2 dan sigma 1 di sini ya. Sayap 1 dan sayap 2. Lalu untuk sigma 1-nya itu tegak lurus terhadap sigma 3. Berarti dia ada di 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Berarti dia ada sekitar di sini ya. Untuk sigma 1-nya. Seperti ini. Sigma 1. Nah, dari sigma 2 dan sigma 3 kita itu langsung bisa membentuk yang namanya hint surface. Ini tinggal disesuaikan saja bagaimana biar sigma 2 dan sigma 3-nya itu terkena garis potong seperti ini. Lalu tinggal diklik sebagai hint surface atau HS. Oke, kita sudah dapat hint surface. Lalu yang belum itu tinggal sigma 2-nya. Nah, si sigma 2 ini kita tinggal tarik seperti ini ke titik tengahnya, lalu tinggal di klik. Oke, jadi sebagai hinge line-nya. Berarti saya beri tulisan hinge line. Nah, sisanya tinggal dibaca analisisnya. Sebelum itu kita akan mengetahui rek-nya terlebih dahulu, karena rek merupakan salah satu hal penting untuk mendeskripsikan atau menganalisis lipatan.
Lalu sudah dapat data-datanya, kita tinggal menganalisis atau tinggal melihat saja datanya seperti apa. Jadi di sini untuk bidang pertama atau step pertama itu 34340, step kedua itu 3219, untuk hand surface-nya di depan 1032. Nah, untuk sigma satunya itu kita dapatkan 1032 atau 30 derajat and 10 derajat is. Terus untuk T3-nya itu 23 derajat and 264 derajat is. Untuk T2-nya itu 144 atau 146 648 derajat, 146 derajat is. Nah, lalu di sini kan kita sudah mendapatkan sigma 2 yang sekaligus menjadi hinge line-nya, yaitu 14548. Maka itu yang kita gunakan untuk meneliti atau menyimpulkan nama dari si lipatannya. Untuk menurut Ricard sendiri, berdasarkan segitiga Ricard, maka karena dipnya si bidang hinge surface-nya itu 32 derajat ya, hinge surface-nya itu cuma 32 derajat untuk dipnya, maka dia berada pada bagian tengah, yaitu incline fault. Bagian tengah incline fault ditambah data 48 sebagai data pitch-nya, yaitu maka disimpulkan dia berada pada incline fault. Jadi menurut Ricard 1971 dia masuk ke dalam incline fault. Sedangkan menurut Flutie dia memiliki dipnya itu tadi 32. Maka untuk penamaan pertama dia masuk ke moderately inclined fault, sedangkan punch-nya yang 48 dia masuk ke moderately plunging fault. Berarti moderately inclined fault, inclined plunging fault menurut Flutie 1964. Terus menurut Flutie 1964 berdasarkan interlim angle-nya dia berada pada, nah seperti itu. Jadi didapatkan hasil seperti itu, dimana nama menurut Flutie-nya itu moderately inclined plunging fault. Lalu menurut Ricard dia masuk ke inclined fault, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisis kekar, dimana seperti biasa membuat new file, lalu jangan lupa berhenti strike right dip, lalu tinggal di input saja semua data kekar yang sudah kita punya, lalu tinggal di generate kontur. Seperti biasa kita langsung membuat bidang dari hasil statistik bidang pada kalkulasi dips. Ini join 1, kalau sama ID-nya saya matikan. Lalu ini ada join yang kedua, lalu saya membuat bidang bantu di mana berada pada pertemuan SD1 SD2 di sini. Ini bidang bantu. Oke. Biar mempermudah analisis, kita ubah dulu warnanya. Join 1 itu merah, join 2 itu biru. Untuk bidang bantu saya beri warna hitam saja. Lalu untuk lebih mempermudah lagi, kita menggunakan yang namanya overlay steronet overlay. Jadi sebelumnya kita tahu dulu trend dan plunge di tengah ini berapa. Ternyata didapatkan 160.61. Nah, tinggal dimasukkan saja 160.61 seperti ini, maka steroid kita akan overlay pada lingkaran primitif. Nah, seperti ini.
sudah didapatkan SI1 SI2, tinggal kita mencari yang namanya sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Sigma 2 sendiri sudah pas berada di sini ya, perpotongan antara serjon 1 dan serjon 2, sedangkan si sigma 1-nya itu berada pada bagian lancip dan sigma 3 pada bagian jempol. Seperti ini, kita langsung bisa saja menggunakan sigma 2 di sini berada di tengah-tengah sini ya, tengah sini. Nah, itu saya gambarkan saja biar lebih mudah. Itu seperti ini ya, sigma 2 nya. Nah, ini saya tempelkan di sini, sigma 2. Lalu untuk sigma 3 nya itu 90 derajat dari si sigma sorry, ini sigma 1 ya maksud saya. Sigma 1 dia 90 derajat dari sigma 1, berarti jika kalau kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita dapatkan si sigma 3-nya ada di sini. Di sini ya. Sigma 3. Ini. Jadi kita dapatkan sigma 3-nya. Sigma 3. Nah, pada bagian perpotongan ini kita juga mendapatkan yang namanya sigma 2. Ini untuk sigma 2 nya ya. Seperti ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ketiga arah tegasan, kita langsung bisa mendapatkan release join dan extension join, di mana release join itu berasal dari sigma 3 dan sigma 2, sedangkan extension sigma 1 dan sigma 2. Baik sigma 3-nya ada di sini dan sigma 2-nya ada di sini, maka kita akan menyocokkan atau menggabungkan kedua. Oke, seperti ini. Nah, ketika sudah pas menggabungkan sigma 3 sigma 2, kita klik aja lalu jadikan extension release join atau RJ. Oke, saya ganti warnanya menjadi ungu saja biar mudah dilihat. Ungu. Nah, untuk extension join dia sigma 1 dan sigma 3. Maka sigma 1 dan sigma 2, berarti kita tinggal menggabungkan sigma-nya. Seperti ini, tinggal diklik jadi si extension join. Oke, lalu warnanya tinggal dipilih saja extension joinnya. Saya di sini menggunakan warna kuning. Nah, ini untuk analisis kekarnya kita sudah mendapatkan extension join EJ dengan strike dip 317.27. Lalu untuk release join itu 65 derajat. Untuk hasil analisis kekarnya, kekar berpasangan pertama itu 340.29 dan yang kedua itu 297.22. Nah, untuk sigma 1-nya kita mendapatkan nilai 09 untuk plunge-nya dan 052 untuk trendnya. Sigma 3 itu kita mendapatkan 28 untuk dip-nya atau plunge-nya dan 329 itu untuk trendnya. Dan sigma 2 kita mendapatkan 61 untuk plunge dan 159 untuk trendnya. Seperti itu untuk analisis kekar dan analisis struktur-struktur yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.